umat Nabi Lut alaihissalam dulu, masya Allah, keliwatan. Apa? Keliwatan. Apa arti keliwatan? Liwat. Liwat itu bahasa kita kelewatan sudah. Ya, sudah melampaui batas sudah. Melihat tingkah perilaku umat Nabi Lut yang begitu, Nabi Lut juga gimana ya, geleng-geleng kepala melihat umatnya. Tidak pernah perbuatan itu dilakukan oleh umat sebelumnya. Tumben ini. Ya, nah itu. Itulah kendala cobaan yang dihadapkan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yaitu umatnya suka tombong ya. Ya, punya itunya ndak suka itu, tapi tombongnya ngiler orang itu. Ya, ndak tertarik lagi dari pintu depan. Dia maunya pintu belakang saja. Ya, biasa kalau pintu belakang itu maling itu ya. Ya itu. Nah, ini. Jadi suka pantat orang. Nah ini. Dan bagus sekali di Arab itu, di Arab ini. Ya, pengalaman kita di Arab bahwa kehormatan orang itu ada di pantatnya di sana. Jadi jangan kalian coba-coba pantok tombong orang di sana itu. Aib, luar biasa aibnya itu. Kau pegang pantatnya, wah, langsung nyingkret dia itu. Kaget terperanjak itu. Ya, ini aib sekali kalau memegang pantat orang di Arab. Ya, lebih baik kau pegang kepalanya. Pada saat dia marah apapun, pegang aja kepalanya, langsung down dia. Tapi kalau kau dalam standar wajar biasa, kau pegang pantatnya, wih, langsung dia naik hitam, naik pitam dia. Marahnya sampai ke ubun-ubun itu. Itu di sana di Arab. Kalau kita pegang kepala, kasuan, kurang ajar itu ya. Ya, ya. Tapi di Arab itu kehormatannya ada di pantatnya. Mungkin trauma dengan umat Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, karena aib sekali itu yang namanya mantatin itu ya, pantat. Nah, itu namanya liwat. Bahkan Nabi Lut sendiri mengatakan, hai umatku, itu loh, putri saya punya saya putri. Ya, kau kawini dia. Jangan pantat orang kok terobos. Nah, ini, ya. Itu yang memang pacakannya itu, ya, jalurnya itu. Kenapa yang bukan jalurnya kau terobos? Nah, ya. Nah, inilah. Itu namanya al-fa'il wal maf'ul. Artinya liwat. Baik orang yang mengerjakan maupun yang dikerjain sama. Ya. Dia dielus-elus pantatnya, senang dia. Ya Allah. Yang ngelus kasihkan lagi juga. Nah, ini. Jadi akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan LGBT itu. Nah, ini sudah cikal bakal Lut sudah itu. Ya, LGBT. Ya. Karena itu sampai kapanpun LGBT itu tidak akan bisa disahkan. Kecuali orang-orang yang sudah keluar dari agamanya. Ya. Masya Allah. Itu yang pertama. Ini adalah yang lebih serem lagi, katanya udkhulu ma'ad-dakhilin, udkhulun nar ma'ad-dakhilin. Jadi kalau ada pelakunya liwat ini, maka silakan masuk ke neraka bersama penghuninya. Ya Allah, berat. Yang kedua, wan nakihu yadahu. Orang yang menikahi tangannya. Bagaimana ini menikahi tangannya?
Orang yang menikahi tangannya ini adalah orang-orang yang mengeluarkan maninya dengan tangannya sendiri. Ini wan nakih yadahu. Ada orang nikah dengan tangannya sendiri? Tidak ada. Tapi kalau menikahi tangan istri, boleh. Jangankan tangan istri, kaki istri juga dinikahi itu. Kalau Anda merasakan kenikmatan dengan kaki istrimu, silakan aja cari kepuasan di situ. Syukur-syukur tangannya masih bisa kau manfaatkan. Karena sekujur tubuhnya kau sudah nikahi dia. Mulai dari tangannya, mukanya, lehernya, tengahnya, bawahnya, semuanya boleh itu. Jadi apa saja yang kau rasakan untuk bisa memperoleh kenikmatan itu silahkan saja. Ya, tapi tanganmu sendiri pernah kau nikahi? Tidak pernah. Tidak ada orang menikahi tangannya sendiri. Dengan tangannya dia mengeluarkan air maninya. Ini berat ini. Termasuk la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Berat. Ya, Masya Allah. Itu namanya wan nakih yadahu. Itu yang kedua, berat. Ya, berat. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wan nakihul bahimah. Ya, binatang dinikahi. Ya Allah. Di akhir zaman. Iya. Orang sudah tidak puas dengan manusia. Kuda dipakai memuaskan dirinya. La haula wa la quwata illa billah. Binatang dinikahi. Ya. Sampai segitunya. Na'udzubillah. Laki-laki juga ngiler sama sapi yang centil itu. Sapi juga menarik baginya. Ya Allah. Nah ini. Wan nakihul bahimah. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa nakihul mar'ah fi duburiha. Orang yang menjima istrinya lewat di pantatnya, benar, ya. Ya, jalan depan sudah longgar, akhirnya jalan belakang. La haula. Sudah tidak ada rasa di depan. Akhirnya lewat belakang. Ya Allah, macam model manusia ya. Dan ini kejadian. Makanya karena kejadian, makanya seperti inilah. Ya. Keterangannya. Allah. Itu yang keempat, ya. Jadi bagaimanapun melihatmu, pinginmu untuk manfaatin orang, istrimu, apalagi istri orang atau orang itu. Istrimu sendiri tidak boleh. Anda mengambil kenikmatan di pantatnya. Ya, ya Allah, berat. Yang kelima, wajamiul mar'ati wab natuha. Yaitu mempoligami istrimu dengan apa? Anakmu. Ya. Mempoligami istri dengan istrinya dikerjain. Iya memang, tapi dinikahi juga anak istrinya. Ya. Itu wajami'ul mar'ah wab natuha. Jadi orang yang menjima istrinya dan juga menjima putrinya sendiri. Ya. Berarti ini ya gimana nurani laki-laki, ya? Kok sekejam itu dia berhubungan dengan putrinya sendiri, waliyazubillah. Nah ini. Yang berikutnya wazani bihalili
la tijarih, orang yang berzina dengan istri tetangga. Ya, begitu tetangga lagi musafir jauh, ya, di samping rumahnya datang, ya, untuk berzina waliyazbillah sama tetangga sebelah. Ya Allah. Ini orang-orang yang la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa yuqaluhum udkhulun nar ma'adakhilin waliyazbillah. Berat. Ini kriminal berat ini, ya. Nah, kemudian wasabi, yang menjadi titik poin kita pembahasan kita ini bab haqqil jar ini adalah yang ketujuh ini al-mu'dzi jarahu. Ini yang selalu menyakiti tetangganya, yal'anuhun nasu. Itu yang mana orang-orang yang suka menyakiti tetangga itulah yal'anuhun nasu. Orang melaknatnya. Ya. Nah, di garis terakhir mengatakan illa ayyatuba, kecuali kalau dia taubat. Ya, taubat. Ya, betul-betul taubatan nasuha. Ya, mungkin sudah kelolosan, mungkin sudah terlanjur basah, mungkin dia sadar karena dia ngaji hari ini, sadar dia taubat dia. Ya, illa ayyatu. Nah, karena itulah dengan mengaji insyaallah walaupun sudah melakukan hal-hal yang salah, tapi ada obat penawarnya yaitu taubah. Ya, sudah lewat bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Nah itu, ya kan? Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang bersih daripada dosa. Mungkin di masa lalu karena pengetahuannya tidak sampai di situ, mungkin kurang sadar, mungkin karena ya teledor, mungkin karena banyak mungkin, maka datanglah waktu dia sadar, taubat betul-betul taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha an-nahar. Ya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah ya fasilitas-fasilitas diberikan oleh Allah bagi orang yang taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Paham kira-kira ini? Illa ayyatuba bisyurutiha, itu dengan syarat-syarat taubat. Ya, syarat taubat itu berapa? Ada 3 ya. Nah, itu dia punya komitmen tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Itu. Dia berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali yang sudah terjadi. Ya, menyesali yang sudah terjadi. Nah itu. Dan betul-betul ya serius ya, serius. Ya. Andai kata dia akan kembali, itu artinya berarti dia buang dirinya ke jurang neraka lagi. Nah itu. Itulah bentuk komitmennya. Ya. Bukan sekedar tobat-tobatan ya. Tobat itu. Tobat, bukan taubah ya. Tobat bukan taubat tapi tobat. Itu bagian bat maksud. Ya. Nah, qala al-Faqih rahimahullah ta'ala qala hadatsana Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Muhammad Asy-Syabadhi qala hadatsana Faris bin Mardawayh qala hadatsana Muhammad al-Fadl qala hadatsana Muhammad bin Ubaid qala hadatsana Ibrahim bin qala hadatsana Ibrahim qala hadatsana Abu Muawiyah an Bishr bin Salman an Ubaid an Aban bin Ishaq an As-Sabbah an Ibn Muhammad al-Bajili
an Murrah al-Hamdani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Nah, ini. Jadi Nabi bersabda, bahkan Rasul bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yuslimu 'abdun, tidaklah seorang hamba itu selamat. Ya? Tidak akan selamat hamba itu. Kapan dia selamat? Hatta yaslaman nasu min qalbi. Sehingga orang bisa selamat dari hatinya, ya. Orang selamat dari hatinya, ya. Artinya apa? Orang itu selamat, tidak dia hasad, tidak dia iri, tidak dia dengki, tidak ada itu. Kalau orang tidak tersakiti karena hati orang ini baru dikatakan hamba yang selamat. Tapi kalau masih ada orang yang tersakiti karena iri kita, karena dengki kita, karena yang lainnya, maka orang ini belum dikatakan orang hamba yang selamat. Ya, kemungkinan tidak selamat itu. Ya, nah, la yaslamul abdu hatta mana dia? Nah, jadi la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Sehingga orang bisa selamat dari hatinya, dari ucapannya dan juga dari tangannya. Nah itu. Bahkan wala yu'minu abdun, bahkan belum dikatakan seorang itu beriman hatta ya'mana jarahu bawa'iqah. Nah itu. Sehingga tetangganya bisa aman dari ulah perilakunya. Iya. Jadi kalau kita masih terus cekcok dengan tetangga kita, tetangga kita itu dikatakan la yu'min, belum dikatakan mukmin tulen, masih mukminan, Jadi la yu'minu itu la yu'min katanya, La yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Apa itu bawa'iq? Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iquh? Qala gishuhu wa zulmuh. Nah itu, yang dikatakan bawa'iq itu adalah gishuhu. Kalau suka nipu-nipu tetangga, itu berarti bawa'iqah namanya. Itu namanya bawa'iqah. Yang suka menzalim-zalimi tetangga, itu juga bawa'iqah namanya. Jadi suka menyakiti, menipu tetangga, itu artinya orang itu melakukan tindakan bawa'iqah. Yang mana bawa'iqah itu kalau orang lakukan berarti belum dikategorikan sebagai abdun muslim, Abdun muslim, mukmin, Nah itu. Wala yu'minu, mana dia? Qala ghushuhu wa zulmuh. Qala hadatsana Muhammad bin Dawud ibnu Zahir. Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf. Qala hadatsana Muhammad bin Qasim an Musa an Ubaid al-Yazidi. An Zaid bin Abd al-Rahman an Sa'id bin al-Musayyib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hurmatul jar alal jar ka hurmati ummih. Ya Allah. Ini. Kehormatan tetangga kita itu seperti kehormatan ibu kita. Jadi apa yang tersakiti tetanggamu berarti itu menyakiti ibumu. Apa yang tercoreng, yang menyebabkan ibumu tercoreng, kau lakukan itu, maka tetanggamu juga sama. Pokoknya apa yang tidak enak di tetangga sama dengan yang tidak enak di ibu. Apa yang haram di tetangga
itu haram kepada ibumu. Jadi barometernya apa yang kita lakukan terhadap ibu kita itu tetangga juga tidak boleh. Ya, di dalam Quran wala tanharhuma, tidak boleh kau bentak kedua orang tuamu. Ya, wala taqul lahuma uff katanya. Tidak boleh berkata ah. Tetangga gimana? Sama. Karena hurmatul jar alal jar ka hurmati ummi. Berat. Ya. Kalau ibumu tidak boleh lapar, tetanggamu boleh lapar juga tidak boleh. La ilaha illallah. Berat ya. Nah. Jadi hurmatul jar alal jar ka hurmati ummi. Jadi tetangga selepel dia dengan ibu kita. Ya. Ya, kau baik sama ibumu berarti baik juga tetanggamu. Ya. Tapi apa artinya baik sama ibumu tapi kalau sesama tangga bersual terus. Nah itu ya. Paham enggak kira-kira? Nah. Selanjutnya mana dia? Kahurmati ummi. Qala hadatsana Muhammad bin Dawud, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, qala hadatsana Abu Muawiyah an Bishr bin Salman. An Mujahid qala Abdullah bin Amr bin al-As li gulami. Ini Amr bin al-As ya berkata kepada gulamnya, budaknya. Apa kata majikannya? Hai budakku, idbahis syat. Sembelih kambing hari ini ya. Sembelih kambing. Setelah sembelih ya. Kemudian masak, kasih bumbu enak ya. Wa at'im jaranil yahud. Ya, terus kasih makan tetangga sebelah kita yang agamanya Yahudi. Coba. Kambing disembelihkan untuk tetangganya Yahudi. Tetangganya siapa? Yahudi, beragama Yahudi tetangganya. Tetangga Amr bin al-As. Disuruh budaknya untuk nyembelihin kambing. Ya. Apa? Sembelih kambing, motifnya khusus untuk kasih tetangganya yang Yahudi makan. Nah, ya. Ini luar biasa ini, ya. Ya, wa at'im jaran al-yahud. Thumma tahaddatha sa'atan. Lah, gimana nih, gimana? Yahudi dia. Sembelih, masak, kasih dia. Yahudi itu. Enggak apa-apa. Terus sembelih, kasih makan Yahudi. Coba. Takallama sa'atan. Sayang-sayang kambing ini disembelih untuk orang Yahudi. Entahlah. Sembelih katanya. Majikannya bilang sembelih. Ya. La ilaha illallah. Thumma tahaddatsa sa'atan. Faqala ya gulam idza dhabahta asy-syat fa'at'im jaran al-yahud. Itu. Maka beliau mengatakan, hai gulam, apabila engkau menyembelih kambing, maka kasih tetangga kita Yahudi makan. Ya. Faqala al-gulam qad adzaitana bi jarikal yahud. Nah, ya. Ada gulam mengatakan, ini tetanggamu yang Yahudi ini suka nyakiti tetangga. Nah itu. Kalau suka nyakitin, ngapain kita kasih? Tapi tidak katanya Amr bin al-As. Ya. Faqala Abdullah bin Amr, waihak. Bodoh kamu. Goblok kamu. Celaka kamu. Sudah tidak usah banyak bawel. Nah itu. Sembelih, kasih tetangga Yahudi itu makan. Tidak usah banyak komentar. Ya, tutup mulut. Sembelih, kasih bumbu yang enak, kasih tetangga sebelah Yahudi itu makan. Selesai itu. Titik. Tidak ada komentar lagi. Luar biasa ini ya. Semakin ceramah dia semakin berargumentasi. Waihak. Ayo. Tidak usah ngomong makanya. Sudah jalankan perintah saja. Idbah wat'im jaranal yahud. Nah, luar biasa ya. Ini luar biasa. Bisa kita
praktikan begini nih. Goyo mana-mana ai oras doang darah liwat. Tahu arana ai oras? Ai bisuma. Itu arana ai oras. Air yang sudah terpakai untuk itu dan ini. Ai orasan. Buru-buru air apa? Air kambing sampai. Ai oras tidak sampai. Ya Allah. Nah ini, jadi ini hakul jar, ya, hakul jar. Bahkan andai kata kau masak apa saja yang kau punya, kelor misalnya, itu yang kau masak, perbanyak airnya, mana-mana airnya lewat untuk tetangga sebelah. Tidak harus, kalau kita mampu seperti Amr bin al-As mungkin pakai kambing, alhamdulillah. Anda tidak usah sayur lodeh, sayur apa saja, empak hijau. Yang penting airnya saja sampailah. Ya, ini, masya Allah, goyo neja, darat liwat, mana-mana ini darat liwat. Ambuna doang liwat. Baunya aja liwat lah. Siapa masa ini? Luar biasa. Andai kata mana-mana ini liwat, masya Allah, ngomong syukur. Goyo, baunya aja yang liwat. Nah ini jadi luar biasa. Hanya yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Jadi yang tidak luar biasa aja tidak bisa. Ya Allah. Nah, kemudian waihak anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta zananna sayuwarrithu. Nah itu. Nabi senantiasa terus berwasiat ya kepada tetangga. Ingat tetanggamu, ingat hatta zananna sayuwarrith. Sehingga kami mengira bahwa nanti kalau kita mati yang berhak menerima warisan adalah tetangga. Sampai segitu seringnya Rasulullah berwasiat kepada tetangga. Lah jangan-jangan nih kalau saya mati tetangga yang mewarisi semua ini. Karena terlalu seringnya Rasulullah mengatakan tetanggamu. Ya Allah. Nah ini. Itu namanya hakul jar. Ya. Nah. Kemudian qala hadatsana Al-Qasim bin Muhammad bin Ruzabah, ya. Ruzabah. Qala hadatsana Isa bin Khashnam Ats-Tsauri. Qala hadatsana Suwaidun an Malikin an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Ka'bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah itu. Ini sabda Nabi, siapa yang mengklaim dirinya, mengatasnamakan dirinya beriman dengan Allah dan hari akhir, maka terlihatlah dia falyakul khairan aw liyasmut. Anda kalau mau tahu siapa orang itu beriman dengan Allah atau hari akhir, lihat. Ya, kalau ucapannya dia harus berkata katanya bagus. Kalaupun tidak bagus, dia memilih diam. Itulah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mana masih ngoceh, marah hujan angin, raus. Darah apa-apa ngocehkannya. Itu belum dikatakan la yu'minu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya? Kalaulah ngomong harus, maka katakanlah omongan yang benar. Kalaupun tidak, diam saja. Ini tidak ada apa-apa, ngoceh aja. Ya Allah, mincuk tulen. Tahu namanya mincuk? Marak kecil si lanti lalu. Tidak ada tamu, tidak ada siapa, ngalang muni. Itu namanya mincuk, ya. Sangat jelek sekali kalau seorang laki maupun perempuan yang banyak
omongannya itu dijuluki dengan apa? Burung bio. Burung bio. Burung bio itu raos saja, ngomong aja ya. Tidak ada orang ngomong aja. Ya, ya Allah. Nah ini. Jangan dijuluki menco atau burung bio ya. Itu adalah pelecehan. Ya. Itu adalah bulian ya. Nah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah ini. Jadi standar keimanan seseorang itu rupa-rupanya terukur dia dengan bagaimana dia dengan tetangga. Ya, bagaimanapun dia mengatakan mengklaim dirinya beriman, tapi sama tetangga, ya Allah, tidak pernah akur, tidak pernah bagus hubungan dengan tetangga. Nah ini masih, ya, la yu'min, ya, la yu'min. Ya, entah imannya ada tapi jauh dari persenannya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Juga keimanan seseorang itu akan terukur dia bagaimana terhadap tamu. Ada tamu, ya Allah, nganggur dia sampai guru blong mana-mana air putih ya. Atau mana-mana apa kayak gitu ya. Nah ini. Atau mana-mana disamperin dia. Samperin dia tamu. Mungkin dengan kata-kata ya, itu bentuk kita memuliakan tamu. Ini tamu datang tidak disamperin. Ya. Dibiarin tamu itu dah. Ya. Ya Allah. Nah ini. Jadi standar keimanan orang itu rupa-rupanya Rasul memberikan standar adalah dalam fal yukrim dhaifah. Masya Allah. Fal yukrim dhaifah. Kemudian ya, jaizatuhu yaumun wa lailah. Ya, jadi jaizah penghormatan, penghargaan kepada tamu itu batasnya sehari semalam. Jadi Anda memberikan penghormatan kepada tamu itu sehari semalam batasnya, ya. Jadi apa saja kau berikan sama dia sehari semalam itu adalah keharusanmu sebagai sahibul bait. Sehari semalam. Itu adalah penghargaanmu kepada tamu. Sementara wadhiyafatu thalathatu ayyam, ukuran orang standar maksimalnya orang bertamu itu 3 hari. Ya? 3 hari itu maksimal orang bertamu. Nah itu. Maksimalnya orang bertamu itu 3 hari. Wa ma kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Kalau sudah lebih dari 3 hari, kau kasih, tidak kasih, ya terserah Anda. Ya, terserah Anda. Kalaupun Anda kasih, ya sedekahmu. Kalau tidak juga tidak masalah. Anda bebas daripada tamu itu. Ya, batas maksimal orang bertamu itu 3 hari. Ini just sebulan-bulan Anda bertamu. Ya. Jadi batas maksimumnya orang bertamu itu 3 hari. Masya Allah. Nah. وما كان بعد ذلك فهو صدقة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بإسناده عن الحسن البصري قال قيل يا رسول الله ما حق الجار على الجار. Nah. Jadi Sayyidina Hasan Basri pernah berkata, pertanyaannya Qala qila ya Rasulullah ma haqqul jar. Hasan Basri bertanya kepada Rasulullah, apa sih haqqul jar alal jar? Hak tetangga terhadap tetangganya yang lain. Qala in istaqradaka
aqradtahu. Jika tetangga itu minta pinjaman, aqradtahu, Anda kasih dia pinjaman. Ya, minjam batik misalnya, kasih dia batik, ya. Minjam beras, kasih dia pinjam. Apa saja dia minta pinjaman, kasih dia. Itu adalah haqqul jar alal jar. Wa indaka ajabak. Ya, kalau dia mengundang Anda, silakan Anda jawab undangannya. Penuhi undangannya. Ya. Wa in marida uttah. Kalau dia sakit, kau tengok dia. Ya, itu hakul jar alal jar. Wa in ista'ana bika antahu. Kalau dia minta tolong, maka engkau tolong dia. Wa in asabathu musibah azzaidahu. Kalau dia mengalami musibah, supaya engkau takzihi dia, kau hibur dia, ya. Nah, itulah hakul jar alal jar. Wa in asabah bi khairan hannaitah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, ya Anda tahniahnya, Anda kasih ucapan selamat sama dia. Ya, kasih ucapan selamat. Selamat atas kelahiran anakmu atau cucumu. Itulah namanya hakul jar alal jar. Atau selamat atas suksesnya sekolahmu. Apa ke support atau ucapan-ucapan selamat, itu namanya tahniah. Ya, hanaitahu. Nah itu. Ya. Kemudian wa in mata syahidtahu. Kalau tetangga mati, maka hadiri, ya, saksikan kematiannya. Wa in ghaba hafiztahu. Dan kalau tetangga lagi keluar rumah, engkau jaga rumahnya. Itu hakul jar alal jar, ya. Nah, tetangga sedang pergi, masuk di rumah tetangganya, semua isinya dikuras. Nah, bukannya menjaga, tetapi malah apa? Menguras. Ya ini mazalahu wa yalahu, kau jaga rumahnya, kau jaga keluarga yang ditinggalkan, wala tu'dhihi. Itu. Wala tu'dhihi, jangan kau sakiti tetangga itu bikita kidrik. Itu. Dengan apa? Dengan kitari kidrik. Apa arti kitari kidrik? Dengan mempersedikit isi periuk, isi pembongkakmu. Gitu. Kidir itu ya alat masak itu, alat-alat kita masak, masak sayur ke, masak nasi ke. Tetangga sebelah, ya apa masaknya secangkir khusus untuk kalangan sendiri, gitu. Ya, enggak. Itu jangan kau sakiti tetanggamu dengan mempersedikit yang kau masak. Ya. Padahal nyata baunya liwat ini. Lo sang enaknya. Tapi sengaja dimasak sedikit itu biar enggak liwat ke tetangga. Itu menyakitkan itu. Ya. Itu menyakitkan. Ya seperti tadi, kalau kau masak perbanyak mana-mana airnya lah itu. Ya, mana-mana airnya. Wala tu'dhi. Ya, wala tu'dhi. Jangan kau sakiti tetanggamu bikitari kidrik, dengan mengisi alat masakmu dengan yang sedikit-sedikit, sehingga dengan sedikitnya yang kau masak tidak bisa lewat ke tetanggamu, tidak bisa kau berikan. Itu. Ya, kalaupun Anda harus masak yang enak, baunya itu tidak bisa kita hadang ini. Selalu lewat ini. Ya, karena itulah perbanyaklah apa? Airnya lah itu. Mana-mana airnya. Masya Allah. Illa antuh dia ilaih, kecuali kalau engkau hadiahkan untuknya. Ya. Jadi kau hadiahkan untuknya sehingga dia tetanggamu merasa ya senang, ya. Nah, alhamdulillah tetangga kita sebelah, masya Allah baik sekali. Ada kirim magneta, lagu dekat pendengar isinya mana-mana airnya lah. Ya, tapi yang penting airnya, ya. Ya, isinya penting, tapi daripada ndak, ya alhamdulillah airnya dapat itu, ya. Itu. Masya Allah. Jadi makannya enak-enak, baunya sudah lewat, mecak melet tetangga kita kan. Nah, ya Allah.
Nah ini hakul jar alal jar. Kemudian waruya fi khabarin akhar ziyadah ala hadha ada tis'ah. Itu. Ini katanya yang disebut 9. Tetapi wal ashir, bahkan yang ke-10 mengatakan alla tutila bina uka wala tuti alla tutila bina'aka alaihi illa bi tibatin min nafsi. Anda bertetangga dengan sebelah, Anda bangun rumah, jangan sampai rumahmu Anda bangun panjang tinggi sampai tetanggamu tersakiti. Ya, Anda memang kaya, rumahmu tinggi. Dengan tingginya rumahmu, ya tanahmu, tetapi dengan tingginya rumahmu, tetangga sebelah menjadi terganggu misalnya. Paling tidak adalah komunikasi gitu ya. Meton, saya mau bangun rumah 10 tingkat. Gimana nih? Ya. Mintalah restu, minta ridho lah. Itu salah satu hakul jar alal jar. Ini peduli amat. Saya rumah saya sendiri, saya bangun sendiri, tanah sendiri. Peduli amat ngomong sama dia. Nah, ini namanya orang yang tidak bisa bertetangga. Ya. Nah, yang ke-10 ini alla tutila bina'ak. Ya. Jangan kau tinggikan bangunanmu alaihi ala tetangga illa bitibatin min nafsi, kecuali sudah ada restu. Iya kan, walaupun tanahmu, walaupun rumahmu, tapi dengan rumahmu yang tinggi ini akan mengganggu dia. Ya. Sebagai orang sampai segini diatur ya, sampai segini diatur dalam agama. Ya. Nah, tentu sekali juga kan ada istilahnya kalau proyek itu proyek besar itu, ya ada kompensasi untuk tetangga-tetangga sebelah. Kalau ada proyek-proyek besar, betul nggak? Ada kompensasinya. Ini wala bicara tidak, itu kompensasi mana? Nggak ada, sepi. Berarti dia memang tidak bisa bertetangga itu. Mana-mana ke basa-basi dia katakan, oh maaf meton saya gini. Tidak ada. Yang penting dia kerja sendiri. Buru-buru kita dapat kompensasi daripada imbas bangunannya. Tidak ada sama sekali. Nah ini, berarti dia tidak bisa bertetangga. Nah ini. Yang ke-10 itu alla tutilal bina'ak. Ya. Illa apa? Nah, walia wa alla tutila bina'ak alaihi illa bitibatin min nafsihi. Nah itu hak bertetangga. Coba Anda lihat tuh bangunan-bangunan besar, tinggi, proyek besar. Paling tidak itu ada saja kompensasinya, ya, karena ada saja terganggunya tetangga. Untuk menutup rasa kecewa daripada tetangga kita, kasih dia kompensasi ya. Nah, itu. Atau kalau Anda tidak kasih, paling tidak harus Anda lewat ngomong cara baik-baik. Itulah hakul jar alal jar. Yang sering sekali kita bertetangga itu bermasalah ketika kita bikin pembatas antara kita dengan tetangga kita ini. Sering sekali ini. Pada saat Anda bikin pembatas, ya hadirkan tetangga itu. Ya, hadirkan supaya kurang lebihnya itu, ada yang kurang ada lebihnya supaya saling merelakan. Karena itulah kita hakul jar alal jar. Ya. Ini jangan tidak mau tahu. Tunggu tetangga lagi tidak ada, bangun di situ, batas di situ, patok sendiri. Nah ini, jadi susah yang begini ini ya. Nah, masya Allah. Selanjutnya, ya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Nah ini ya. Jadi Rasul bersabda la yazalu Jibrilu yusini. Terus Jibril
selalu mewasiatkan kepada saya, kata Rasulullah. Muhammad, tu tetanggamu. Muhammad, tu tetanggamu. Ya, jadi Jibril tu konten sekali. Ya, menyeru kepada Rasulullah SAW untuk tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Ya Allah. Ini. Bahkan sampai titik yang paling titik akhir, jangan-jangan ini yang mewarisi harta benda saya itu tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarithu. Masya Allah. Ini luar biasa hakul jar alal jar. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala ya Abu Hurairah. Itu. Langsung Rasul mengarahkan ya kata-kata Rasul dengan panggilannya ya Abu Hurairah. Kun wari'a. Hai Abu Hurairah, jadikan dirimu jadi orang wara'. Jadikan dirimu sebagai orang wara'. Ya. Kalau Anda menjadi orang wara', takun a'badan nas. Andalah orang satu-satunya yang a'badan nas, paling tinggi ibadahnya. Nilai ibadahnya paling tinggi. A'badan nas. Anda kalau mendapatkan ranking nomor 1 ya, sebagai penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba-hamba Allah, yang paling a'badan nas itu adalah orang wara'. Orang wara', ya Allah. Luar biasa ini ya, sifat wara' ini. Jadi ya Abu Hurairah kun wari'a. Hai Abu Hurairah, jadikan dirimu menjadi orang wara', takun a'badan nas. Yang kedua, wa kun qani'a. Jadikan dirimu orang qanaah. Nah ini. Coba. Kalau kita punya pasangan yang sifatnya qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa adanya. Kelor arak kerol tekakan. Ya, empat arak empat tekakan. Apa saja yang ada, qanaah saja. Terima apa saja. Ya. Sambal totok arak, sambal totok tekakan. Itu namanya qanaah, yang tidak suka berkomentar lah. Ya, mencari sesuatu yang tidak ada. Ya, la ilaha ini sambal totokannya misalnya. Ya, artinya memang itulah kemampuanmu. Ya, kau boleh minta lebih kalau kemampuanmu lebih, tapi itu kemampuannya tidak ada, mintanya banyak. Ini yang tidak qanaah ini. Ya. Kalian boleh minta apa saja, tapi ukur sesuai dengan kemampuan. Ini tidak ada kemampuannya di situ, mau jangan empak kanyan, tidak ada, duitnya tidak ada, ya kan? Iya, kalau duitnya sudah dijatahkan sekian untuk daging, sekian untuk ini, ada anggarannya gitu. Boleh Anda minta, tetapi ini anggarannya tidak ada sama sekali. Terus mintanya banyak. Bagaimana ini? Nah, itu. Jadi ukur-ukur dirimu, ya, ukur-ukur kemampuan suamimu, ya. Kalau dia penghasilannya ada, pantas qanaah minta. Kalau memang ukurannya segitu-gitunya, kemampuannya segitu, qanaah lah. Nah, itu. Jadi kalau kun qani'an takun ashqaran nas. Ya, kalau Anda menerima apa yang ada, Andalah orang yang paling bersyukur. Andalah orang yang betul-betul ya, orang yang min ibadiyas syakur. Ya. Takun ashkaran nas. Padahal yang bisa bersyukur ini adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalil itu sigat mubalaghah, terlalu sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Berarti mafhum mukhalafahnya terlalu banyak orang yang kufur nikmat. Ayo, kufur nikmat. Qalilun, fa'ilun, iya kan? Terlalu sedikit hambaku yang pandai bersyukur.
kebanyakan apa? Kufur nikmat. Ya Allah. Nah, jadi wakun qani'a. Kalau Anda sifatnya nerima apa adanya, inilah orang yang paling nyaman hidupnya. Enggak gelisah, enggak kecewa, enggak apa. Bahkan dia diberikan titel Ashqaran Nas. Ya, orang-orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah. Pokoknya itulah qanaah. Itulah qanaah. Masya Allah. Wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah orang menurut apa yang kau cintai pada dirimu. Jadi apa yang kau senangkan juga orang lain. Anda tidak suka dibuli, jangan bully orang lain. Anda tidak suka dirumpiin, Anda juga tidak boleh ngerumpiin orang lain. Pokoknya apa yang Anda senengin juga untuk orang lain juga. Nah, itu. Ada senang dibuli, ya, tidak ada orang senang dibuli, ya. Ada orang yang senang dirumpiin nggak? Tidak ada yang senang. Ada orang senang dipitnah? Tidak ada orang senang, ya. Jadi kalau memang tidak enak pada dirimu, maka begitu juga orang lain juga tidak enak. Apa yang enak pada dirimu, berikan juga enak pada orang lain. Itulah ahibba linnas, ya. Itu. Ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina. Inilah barometer Anda ini sebagai orang mukmin. Kalau Anda cinta pada dirimu, cintai juga orang lain. Kalau Anda sayang pada dirimu, sayang juga orang lain. Takun mu'mina. Nah, yang titik poinnya wa ahsin mujawarata man jarak takun muslima. Baik-baiklah Anda terhadap tetanggamu, maka takun muslima. Anda baru menjadi orang muslim. Wa qillat dhahik. Nah, itu persedikit ketawa itu. Ayo, yang banyak ngakak-ngakak ketawanya ini sekarang. Ya, disuruh kita waqillit dhahik. Ya, persedikit ketawa. Kenapa? Ketawa ini perlu sedikit, tidak usah banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Orang yang banyak ketawanya, hatinya mati. Ayo, mau mati hatinya? Ya Allah. Coba orang yang ketawa, boy, ketempu giginya selaput nom darere. Ya? Ya Allah, ngakak sampai kebuka lebar, ya, mulutnya. Awas yang begitu itu. Kalau wanita sampai ngakak seperti itu, ndik terkangguk ah. Putus sudah itu. Siapa yang suka pacarnya ketawa terbahak-bahak? Mungkin saja tidak tahu hukum. Sekarang tidak tahu dia. Sebab imbas dari orang ketawa itu fa innaha tumitul qalba. Ya mati hatinya orang itu. Ya, karena kasratul dhahik itu adalah tumitul qalba. Mati hati orang. Orang kalau hatinya mati ya itu adalah pocong sudah. Ya, orang yang mati hatinya dianggap pocong, itu mayat yang bergentayangan. Apa artinya hidup kalau hati mati? Ya, percuma. Lebih baik mati aja, betul-betul mati. Ya, fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Ini perlu kita catat sebagai pelajar agama bahwa sifat-sifat seperti itu tidak layak kita konsumsi, ya, tidak layak kita adopsi, ya, harus kita hilangkan dari diri kita. Mungkin yang sudah mungkin tidak tahu kita, oh ternyata imbas orang ketawa begini. Sekarang kita sadar, alhamdulillah. Paham kira-kira ini? Nah, di waqilladh dhahik fa inna kasratadh dhahik tumitul qalba. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana.
Ini. Apa arti wa Abdullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana? Tafsirannya yakni wahidullah wa'buduh. Itu. Ya, esakan Allah dan sembahlah Allah wa la tattakhidhu lahu syarika wa jangan kau bikin ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsanan dan juga kepada orang tuamu baik-baik. Ya, kepada orang tuamu baik. Yani ahsinu ila walidaik ihsanan. Itu baik-baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa bidzil qurba, baik-baik juga kepada kerabat. Ya, kerabat kita tetangga, ya. Kerabat kita juga masuk tetangga. Wal yatama, dan baik-baik juga kepada orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang masakin. Ya. Yani ahsinu ila dzawil qurba. Maksud daripada wa bidzil qurba wal yatama wal masakin adalah ahsinu ila dzil qurba. Baik-baiklah kepada kerabat tetanggamu dengan cara bisilah wal hadiyah. Nah, salah satu cara untuk kita baik sama tetangga itu adalah dengan silah. Apa itu silah? Ya, terhubung dengan ngomong, kita ngomong sama tetangga. Ya, itu juga wal hadiah, saling kirim mengirimi hadiah. Tetangga kemarin kirim sayur bening, oh ini sekarang daging kita kirimin dia, yang lebih bagus. Itu saling kirim-kiriman, ya. La ilaha illallah. Ini artinya ahsin, ya. Masya Allah. Wa ilal yatama wal masakin, kepada anak yatim dan orang miskin. Bagaimana Anda terhubung dengan anak yatim dengan miskin? Bis sedekah. Itu dengan memakai sedekah. Wa bil qaulil jamil, dengan juga Anda ucapkan ucapan yang bagus. Wa ibnis sabil, siapa ibnu sabil itu? Yani al-dhaif an-nazil. Orang yang ibnu sabil itu orang yang melintas, kebetulan singgah di rumahmu. Nah, itu silahkan, ya. Bahkan orang yang singgah di rumahmu termasuk tamu juga itu, ya, termasuk tamu. Wa huwa marun bit tariq wal jari dzil qurba, juga baik-baik sesama tetangga yang terhubung dengan atas nama kerabat. Yani ahsinu ilal jar alladzi bainaka wa bainahu qarabah. Baik pula terhadap antara kamu dengan dia itu masih ada hubungan keluarga. Itu namanya dzil qurba. Wal jaril junub. Itu. Dan juga tetangga-tetangga yang junub, yakni al-jar alladzi huwa ajnabi. Yaitu antara kamu dengan dia tidak ada hubungan darah sama sekali, tetapi itu tetanggamu. Ya, maka baik-baik pula terhadap wal jaril junub. La qarabata bainaka wa bainahu. Wa ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala al jiranu salasatun. Itu. Tetangga itu ada 3 katanya, faminhum man lahu salah satu hukum. Antara kita dengan dia ada terkait kita 3 hak. Siapa-siapa tetangga kita yang memiliki 3 hak? Itu. Masya Allah. Wa minhum man lahu haqqan, ada di antara kita dengan tetangga memiliki 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid, ada di antaranya antara kita dengan dia ada satu hak. Wa amal jarul ladzi lahu salasatu huquq. Yang tetangga kita yang memiliki 3 hak itu fajarukal qaribul muslim. Nah, ini kalau kita di samping rumah kita itu ada tetangga kita muslim. Ya, tetangga kita jarukal qaribil muslim. Sudah sudah kerabat kita, tetangga kita muslim lagi. Ya. Maka di situ terdapat 3 hak. Wa ammal janul ladzi lahu haqqan. Adapun yang memiliki 2 hak itu adalah fajarukal muslim saja. Ya. Dia seorang atas nama muslim. Itu adalah 2 haknya. Wa man ladzi lahu haqqun wahid fajarukal ladzi
yakni idza kana al-jaru qaribuhu. Itu. Adapun yang lahu hakun wahid, yang memiliki satu hak, fajaruk, ya tetanggamu yang tidak Islam. Pokoknya tetangga sudah atas nama tetangga, maka dia punya satu hak saja. Nah itu. Yani idza kana al-jaru qaribuh, jika tetangganya itu masuk dalam kategori kerabatnya juga, ya, ya masih ada hubungan darahnya juga. Dan juga wahwa muslim, tetangga yang kerabat itu dari orang muslim, palahu hakun, hakul qorobah. Yang pertama haknya sebagai keluarga, kerabat. Yang kedua haknya sebagai orang Islam. Dan yang ketiga wahakul jiwar, hak bertetangga. Ya. Anda santuni dia, Anda berikan dia dengan atas nama 3 nama ini layak. Ya. Jadi andai kata dia tidak baik sama kamu, tetapi itu keluarga, ya atas nama hak keluarga Anda saling membantu. Atau atas nama keluarga kelas dia, tetapi itu tetanggamu, atas nama tetangga Anda harus berikan hak pada dia. Nah, jadi lebih luas ini ya. Nah, kemudian wahakul jiwar wa man ladzi lahu haqqan fal jarul muslim. Adapun tetangga yang memiliki 2 hak itu adalah tetangga kita yang masih muslim. Ada 2 haknya. Falahu hakul Islam, pertama dia memiliki hak Islam. Jadi kita bertangga dengan dia atas nama Islam. Dengan yang kedua hakul jiwar. Ya. Haknya mendapatkan hak karena atas nama tetangga, ya, dan atas nama Islam. Wa man ladzi lahu haqqun wahid, adapun yang memiliki hak satu hak saja, fajaruka dzimmi, tetanggamu yang berstatus kafir zimmi. Ya, dia kafir tapi kafirnya zimmi, bukan kafir harbi. Ya, kafir yang dijamin dilindungi oleh undang-undang. Ya. Ya, siapapun tetanggamu non muslim tetapi dia termasuk kafir zimmi, maka satu haknya, ya, yaitu hak bertetangga. Fa yang bagi ayat arif haqqal jar wa in kana dhimmiyan, maka hendaklah dia tahu hak bertetangga sekalipun dia berstatus zimmi. Paham ini kira-kira? Jam berapa ini? Ini jadi wan ya. Yang di sana aja. Nah, jadi itu hak tetangga itu ya, hakul jar. Paham kira-kira itu? Masya Allah. Tidak bisa tak selesai ini hakul jar. Nantilah kita selesaikan. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Qala isma' wa ati' walau li 'abdin majdu'il anf. Fa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ila ahli baiti jiranik fasibhu minha bi maraqatik wa salli as-salata li waqtiha wa yuqalu man mata wa lahu jiranun thalatha kulluhum radun anhu ghufira lahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Apa ini? Apa tanda-tanda orang terkena penyakit ain dan bagaimana cara menghindari dan mengobati penyakit ain ini? Ya, penyakit ain itu nyeleneh dia, keluar dari koridor. Ya, keluar dari standar. Itu kena ain dia. Ya. Itu ain itu artinya
cacat lah ya. Ain itu uh, kena cacat, yang kena cacatnya. Misalnya ada tulab di sini, misalnya, ndak sama perilakunya sama teman-temannya, kebanyakan teman. Aneh, ya, yang kena ain itu, ya. Biasanya orang pakai jilbab tertutup, dia aja ya, transparan ya, ain itu, ya, kena ain itu. Pokoknya yang keluar dari koridor hukum itu kena ain, ya, ya. Solusinya ya harus dia mau sadar atau mau menjadi baik, ya harus belajar, bertanya dan lain sebagainya, ya, bahwa perbuatannya itu adalah salah, ya, bahwa perbuatannya itu adalah salah. Taubat, menjadi kembali menjadi baik. Jadi kalau dia misalnya ada di antara kalian orang pakai topi semua, dia aja enggak pakai topi, sapu dia pakai, kan ain itu, ya. Ya itu. Jadi dia itu keluar dari standar banyak orang, itu ain, ya. Nah, bagaimana hukumnya solat kita kalau kita sedang solat dan tidak sengaja melihat pusarnya? Mohon penjelasannya. Bagaimana hukum solat kita kalau kita sedang solat dan tidak sengaja melihat pusarnya? Pusarnya siapa? Pusarnya orang. Mohon, tidak apa-apa, solatmu tetap sah. Karena bukan melihat pusar itu membatalkan solat. Ada dalam membatalkan solat melihat pusat orang, itu batal katanya. Tidak ada, ya. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau pusat orang yang tidak boleh kau pandang juga dalam solatmu, ya, itu kan lain lagi itu. Yang jelas solatmu tetap sah, ya, solatmu tetap sah, walaupun anda pandang pusat orang. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang tidak baik terhadap kita, padahal kita baik kepada mereka? Nanti di episode berikutnya ini ada terjawab ini, ya. Bagaimana sejelek-jelek tetangga, toh juga nanti kejelekannya berakhir dengan kematian. Selesai nanti. Tapi yang jelas kau sikapi dia dengan sabar. Nanti dalam berikut ini ada apa ini? Pertanyaan juga. Nah, ini ada sedekah amal untuk Masjid Ampura yang minta bacaan surah Al-Fatihah untuk Ibu Tiang. Ini apa? Mohon bacaan Fatihah untuk kesembuhan tiang punya penyakit sudah 2 tahun sampai sekarang belum sembuh. Ya, yang mohon doanya semoga penyakit yang segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,